Shalom dan selamat bertemu kepada saudara dan saudari seiman pada malam pertama acara Minggu Sembayang ini. Program Minggu Sembayang ini akan berlangsung selama 8 malam bermula dari 14 sehingga 21 November selaras dengan saranan dari General Conference dan akan dilakukan secara serentak di seluruh gereja-gereja Adventist sedunia yang lain. Pada tahun ini, Minggu Sembayang kita bertemakan menjangkau dunia, kesetiaan dalam gaya hidup Kristian. Sepanjang minggu ini, kita akan menjelajah beberapa topik yang sangat penting dan menarik tentang penurutan, gaya hidup, dan kesehatan Kristiani yang sebenar. Pada malam pertama ini, saya akan bersiaran sambil ditemani oleh Saudara Wilson Ratiman, doa pembuka, keluarga Saudara Simron Prancis, pujian istimewa, dan Pastor Ferdinus Julis, pemberi pelajaran dan doa penutup. Jutaan terima kasih kepada semua anggota gereja LSC yang telah memberikan masa mereka untuk bergabung dan bersiaran bersama saya pada malam ini. Terima kasih juga kepada anggota gereja setempat lain yang telah menyertai kita dan memilih siaran gereja LSC pada malam ini dalam menerokai hubungan gaya hidup Kristiani dan menjangkau dunia untuk Kristus. Selamat bersatu dalam Minggu Sembayang dan Tuhan memberkati. Dan kasih-Nya. Tuhan karena di surga, seorang yang pembela. Jika di sana di tantangan homeli, sinar di kepastian di tambah sama, enggak kepabiru pakai bambu salam dan alumaya di tamak. Jika di tambang homeli yang kisah. Lebih bagus ampun kesidapan kelemahan kejanggalan dan menerima ditambah pada namus yang bagus bisa mengenai belajar naik keterbukaan lagi nawa naik kesidapan lagi nawa seraya mungkin nawa ada pelajaran ada pelambusan di hambano tadi utama terlebih lagi di hambano mana ada kayak kebiasaan mata ada surga bisa berjawab pada minum pelambus ini sana di pelajaran mentok di karya natama pengka segala para anggota manil wado dan curahan roh suci bisa panu dari pelajaran di orang di sementara dia masih kau datang dan sempurna itu yang baru menyahadat tahapan teman dalam bus segala peralatan pakaian dari salam dalam meriti sempurna metok di karya utama besok kosong gelapan dan mengganggu deh salam dah data berbakti di media sampai kesembian musikau ensana deti saran dari media mulai ngerangkak Tuhan Yesus masih ensana amin. Hanya ku dapat dalam Yesus
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat hari Sabat, selamat bertemu dalam program Minggu Sembahyang Daerah Kependetaan Wilayah Persekutuan Labuan 14 hingga 21 November tahun 2020. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu setia sehingga saat ini kita masih sedang bersama-sama menikmati berbagai kebahagiaan dan berkat yang datang daripada Tuhan kita. Pada hari ini kita akan mendengar pelajaran yang pertama, di mana tajuknya adalah Firman-Mu pelita bagi kakiku, Alkitab sebagai asas untuk gaya hidup orang Kristen. Pelajaran kita pada hari ini merupakan suatu pengalaman hidup ataupun kesaksian oleh Pastor Ted Wilson sendiri, yaitu Presiden General Conference pada ketika ini. Beliau menamatkan pengajian di Tacoma Academy di Maryland. Kemudiannya melanjutkan pelajaran di La Sierra College yang kini berstatus sebagai University di California. Jadi, setelah melanjutkan pelajaran di university tersebut, Ted Wilson hidup berjauhan daripada keluarganya. Oleh itu, Ted Wilson mengatakan bahwa ayah saya menghantarkan notis kepada saya dalam surat dengan petikan berikut yang ditulis olehnya sendiri. Kuduskanlah dirimu kepada Tuhan pada waktu pagi. Jadikan ini sebagai pekerjaan pertamamu. Kiranya doamu akan seperti ini. Terimalah saya, ya Tuhan, sebagai milik-Mu sepenuhnya. Saya meletakkan semua rancangan saya di kaki-Mu. Gunakan saya pada hari ini, pada pelayanan-Mu. Tetaplah bersamaku, dan biarkan semua pekerjaanku diselesaikan di dalam-Mu. Itulah tulisan yang tertulis pada kad yang dihantar oleh ayahnya kepada Ted Wilson. Ted Wilson mengatakan bahwa ini adalah perkara yang bersifat harian. Setiap pagi kuduskanlah diri Anda kepada Tuhan untuk hari itu. Serahkan semua rencanamu kepadanya untuk dilaksanakan atau diserahkan mengikut pimpinanmu. Jadi saudara dan saudari, dalam kesaksian Ted Wilson melalui message ini, kita tidak seharusnya hidup dengan kebijaksanaan kita sendiri di dunia ini. Karena dunia ini berdosa dan dunia ini penuh kesusahan. Kita pula sebagai manusia yang berdosa dan banyak kelemahan.
Jadi bagaimana kita boleh hidup dengan menggunakan akal ataupun kebijaksanaan kita sendiri? Kita harus menyerahkan semua kehidupan kita, rencana kita kepada Tuhan. Apabila Anda menyerahkan hidup Anda ke tangan Tuhan, kehidupan Anda akan dibentuk lebih lagi seperti kehidupan Kristus. Kenapa? Sebab kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu akan mempengaruhi pikiran kita, perancangan-perancangan kita, ataupun karakter, tabiat kita. Ted Wilson mengatakan, saya sangat menghargai masa dan kepedulian yang ditunjukkan oleh ayah saya dalam membagikan kata-kata ini kepada saya. Saya menyimpan petikan tulisan tangan itu di dalam Alkitab saya selama bertahun-tahun, sehinggalah Alkitab yang berharga itu hilang. Jadi, saya telah meminta ayah saya untuk menulis semula petikan yang sama beberapa tahun yang lalu, dan saya masih memiliki versi kedua tulisan di dalam Alkitab itu. Saudara dan saudari, Ted Wilson benar-benar menghargai apa yang dituliskan oleh ayahnya kepada dia, sehingga dia memeliharanya dengan baik. Setelah hilang, dia minta semula daripada ayahnya untuk menuliskan itu. Jadi bagaimana dengan kita, saudara dan saudari? Adakah kita benar-benar menghargai segala firman-firman Allah yang kita kongsikan di dalam grup kita setiap hari? Mari kita tunjukkan penghargaan itu dengan coba membacanya setiap hari, setiap kali. Perkongsian firman Tuhan dari saudara dan saudara kita dikongsikan ke dalam grup itu. Ia akan membentuk kerohanian kita apabila kita membaca. Ia adalah petikan yang sangat bermakna dan peringatan akan keprihatinan rohani ayah saya kepada saya. Jangan sesekali menolak fokus rohani Anda dan meluangkan masa yang ditujukan kepada anak-anak Anda. Ia akan memberikan dividen rohani melalui pengaruh dan kuasa Roh Kudus. Nah, message yang sangat penting di dalam kesaksian Ted Wilson di sini adalah apabila kita meluangkan masa untuk mendidik anak-anak kita dalam hal-hal kerohanian, bukan saja anak-anak kita dapat dibentuk karakter mereka menurut kehendak Tuhan, kita sendiri yang akan mendapat berkat faedah rohani itu. Sebab apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu sebenarnya juga akan menguatkan diri kita sendiri. Sementara kita menguduskan diri kita kepada Tuhan, kita harus meluangkan waktu untuk mendengarkan Dia berbicara melalui Alkitab. Kenapa kita harus meluangkan waktu untuk itu? Sebab di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 ada tertulis, firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Firman Tuhan adalah keperluan, sebab kita tinggal di dunia yang berdosa. Seringkali kita tertarik terhadap perkara-perkara yang berdosa, sehingga kadang-kadang kita menjadi sama seperti dunia ini. Firman Tuhan dapat mengikat jiwa kita agar tidak menyukai dosa. Ia menerangi jalan kita dan memberikan kita petunjuk ilahi yang boleh dipercayai. Selain itu, firman Tuhan juga dapat menunjukkan kita kepada budaya surga. Jika kita ingin mengetahui gambaran budaya surga, kita pahami sahaja bagaimana keadaan budaya dunia ini. Sekiranya budaya dunia ini seringkali tidak menyenangkan. Lain pula halnya dengan budaya surga yang tidak sama seperti budaya dunia ini. Ketika berhadapan dengan Satan, Yesus dengan berani menyatakan manusia hidup bukan dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Ayat ini tertulis di dalam Matius 4 ayat 4. Ayat itu juga menyadarkan kita bahwa setiap bahagian ataupun ayat-ayat di dalam Alkitab itu adalah penting.
Janganlah kita menganggap bahwa terdapat ayat-ayat di dalam Alkitab itu yang tidak penting bagi kita, sehingga kita mengabaikan ayat itu. Kita harus sadari bahwa setiap ayat yang tertulis di dalam Alkitab itu merupakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga menggambarkan sifat, tabiat, dan juga pemikiran Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19 hingga 21 ada tertulis, karena nubuatan bukanlah lahir dengan kehendak manusia, tetapi disuarakan oleh orang ketika digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kata-kata dari Allah. Ayat ini menjelaskan, saudara dan saudari, bahwa segala firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu bukanlah datang daripada pikiran manusia semata-mata, melainkan mereka telah diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan firman Tuhan itu sebagai kabar untuk disampaikan kepada manusia. Sementara Yesus berdoa untuk murid-muridnya, termasuk juga untuk kita, Kristus menunjukkan kuasa firman ketika dia menyatakan, sucikan mereka dengan kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat ini terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Melalui kuasa Roh Kudusnya, kebenarannya bekerja di dalam hati kita, mengubah dan menguduskan kita. Sejak sekian lama kita sudah pun mendengar, menyaksikan, sudah ribuan manusia yang dahulunya sebelum mereka mengenali juru selamat kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab, cara hidup mereka ataupun budaya kehidupan mereka bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Namun setelah mereka mengenali Tuhan, budaya hidup mereka tidak lagi seperti waktu mereka belum mengenali Tuhan. Jadi Alkitab melalui firman yang tertulis di dalamnya sangat berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Di dalam Alkitab terdapat mukjizat yang sangat berkuasa, mampu mengubah sesiapa sahaja. Inilah sebabnya mengapa Alkitab adalah dasar kepada gaya hidup Kristen, yang memberikan kita teladan ilahi dan mengungkapkan bahwa jalan pengkhianat syarat dengan penderitaan. Ayat ini terdapat di dalam Amsal 13 ayat yang ke-15. Ia memberikan kita kebijaksanaan abadi, menjadikan kita kebijaksanaan untuk diselamatkan. Melalui sejarah dan nubuatan kita telah melihat tentang bagaimana Tuhan telah memimpin manusia pada masa lalu. Kita masih ingat sejarah umat-umat Israel di Mesir, bagaimana Tuhan memimpin mereka. Pimpinan Tuhan itu benar-benar terjadi, dilakukannya kepada orang-orang Israel. Dan juga memberi jaminan bahwa apa yang akan terjadi akan dikotakan. Ini tertulis di dalam Yosua 21 ayat 45, 2 Korintus 1 ayat 20. Melalui lembaran-lembaran kitab suci, kita mempelajari tentang asal-usul dan nasib kita. Ini dikisahkan di dalam Kejadian ayat 1, Wahyu 21 ayat 1 dan 7, dan Wahyu 22 ayat yang ke-17. Melalui kisah-kisah yang tertulis di dalam Alkitab, kita akan mengetahui siapakah yang telah menciptakan kita, bagaimana kehidupan kita berada dalam keadaan seperti ini. Apakah nasib kehidupan kita nanti? Kemanakah tujuh hidup kita ini? Pendek kata, Alkitab menyadarkan kita bahwa kita ada pengharapan walaupun kita hidup di dunia ini menderita berbagai kesusahan. Kita dapat mengenal Tuhan melalui Alkitab dan doa. Jika Anda mahu berkenalan dengan Juru Selamat, pelajarilah kitab suci. Sebab segala firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci itu, sebagaimana yang kita
sudah dengar sebentar tadi, menggambarkan karakter, tabiat ataupun pikiran Tuhan. Jadi kita dapat mengenali Tuhan itu dengan lebih dekat lagi apabila kita membaca Alkitab. Bagaikan mentari di tengah hari. Apa yang dimaksudkan dengan bagaikan mentari di tengah hari ini? Alkitab, firman Tuhan yang terkandung di dalamnya, kita boleh fahami dengan jelas, begitu terang sekali maksudnya, dengan syarat kita harus membuat rujukan pemahaman berdasarkan apa yang tertulis saja di dalam Alkitab itu. Dalam arti kata lain, biarkan Alkitab itu mentafsir Alkitab itu sendiri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan tersesat, kita akan terpesong daripada firman Tuhan, maksud firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu. Sekiranya kita bergantung kepada kesaksian dan pertimbangan manusia semata-mata, tanpa melakukan pembacaan dan penyelidikan firman Tuhan itu sendiri di dalam Alkitab. Ramai orang percaya bahwa adalah penting untuk memiliki Alkitab. Namun berapa ramaikah orang yang benar-benar sanggup untuk membaca dan mengikuti nasihatnya? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita akan berguna hanya apabila kita benar-benar sanggup untuk membaca dan mengikuti nasihatnya. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 mengisahkan bahwa orang-orang Yahudi di Beria lebih mulia rohaninya berbanding dengan yang di Tesalonika, karena mereka menerima firman Allah dengan amat sukacita dan menyelidik kitab suci untuk memastikan setiap kebenaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ted Wilson di dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia akan berdoa terlebih dahulu sebelum membaca kitab suci, sebab kitab suci mengandungi firman yang datang daripada orang yang bijaksana, yaitu Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita sebagai manusia yang lemah dan berdosa dapat memahami firman Tuhan itu sekiranya kita tidak berdoa terlebih dahulu untuk memohon kebijaksanaan daripada Roh Kudus. Ketika kita bersahabat dengan Tuhan melalui pembacaan firman-Nya di dalam Alkitab, Dia akan mengubah kita sebagaimana Dia telah mengubah Henokh apabila kita berjalan dengan Dia setiap hari. Kita juga memiliki kesibukan hidup, ya, di mana kita ada banyak kegiatan-kegiatan ataupun aktiviti di dalam kehidupan seharian kita, sehingga semua itu akan menguji sejauh mana kesanggupan kita untuk mempertahankan pergaulan kita dengan Tuhan. Kita harus ingat bahwa apabila semakin besar dan semakin menekan pekerjaan kita, doa kita juga harus menjadi semakin kuat dan semakin bersungguh-sungguh. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mereka yang akan diubahkan pada akhir zaman nanti ialah mereka yang bergaul dengan Tuhan ketika berada di bumi ini. Ya. Jadi di akhir pelajaran kita pada hari ini, kita menyadari bahwa betapa luar biasanya hak yang kita miliki, karena kita diberikan peluang dan kebebasan hak untuk bergaul dengan Tuhan melalui kaidah yang kita sudah ketahui di dalam pelajaran ini. Jadi sebagai kesimpulannya, biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita yang menerangi hidup kita, agar kita tidak tersesat di dunia yang begitu banyak bahayanya, terutama di dalam hal-hal kerohanian. Kita menyangka bahwa
itu datang daripada kebenaran, sedangkan itu bukanlah datang dari kebenaran. Jadi untuk mengakhiri pelajaran ini, kita ada 3 soalan untuk refleksi kita. Yang pertama, bagaimanakah kita dapat menjadikan pembelajaran Alkitab secara pribadi lebih menarik? Pikirkan 5 cara yang kreatif untuk mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menangani petikan-petikan yang sukar di dalam kitab suci? Apakah pendekatan Yesus? Dan yang terakhir, bagaimanakah kita dapat menyampaikan pentingnya berhubung dengan firman Tuhan kepada generasi Advent yang akan datang? Itulah refleksi kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas, tahniah, dan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua komite atas semangat yang ditunjukkan mereka untuk menjayakan program minggu sembahyang ini. Demikian juga kepada semua para petugas yang sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk menunaikan komitmen sehingga lengkap program kita ini. Demikian juga kepada semua anggota gereja yang sanggup meluangkan waktu untuk menonton, untuk bersama-sama program minggu sembahyang ini, sehingga program kita menjadi berkat bagi semua. Dan mari kita bersama-sama di dalam doa. Ya Tuhan Maha Besar yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang begitu indah sekali Engkau berikan kepada kami, sehingga kami sudah berkesempatan bersama-sama untuk mendengar pelajaran yang pertama, Minggu Sembahyang Doa. Biarlah pelajaran yang kami dengar sebentar tadi, ya Tuhan, akan menjadikan kami lebih kuat, lebih teguh untuk bertahan, setia untuk bergaul dengan Tuhan. Tidak kira susah ataupun senang kehidupan yang kami alami di dunia ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita untuk menerangi hidup kami, agar kami sentiasa berada di dalam terang untuk terus bersama-sama dengan Tuhan sehingga kedatangan ke dunia ini tiba. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengarkan kami. Engkau juga mengampuni dosa-dosa kami. Semua doa ini kami minta dan serahkan hanya melalui Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Aku suka ceritakan yang ada di surga, yang penuh kemuliaan hak kasih-Nya Tuhan. Aku suka ceritakan karena benar itu yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan